Oke, nah selanjutnya di soal ini, hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP yang terbentuk dari elektrolisis larutan KBr menggunakan arus 1,93 ampere selama 5 menit gitu. Nah, ditanyakan di sini kan hitung volume gas hidrogen. Jadi di sini fokusnya ke gas hidrogen, sedangkan reaksi elektrolisisnya ini terjadi pada larutan KBr gitu. Nah, apa hubungan antara gas hidrogen sama larutan KBr ini? Nah, jadi hubungannya itu di sini kan elektrolisisnya terjadi pada larutan KBr kan. Nah, terus dari mana agar kita mengetahui hubungan antara larutan KBr dan gas hidrogen ini? Nah, jadi hubungan antara larutan KBr dan gas hidrogen ini karena reaksi ionisasi dari KBr nantinya kan dia menghasilkan gini. Jadi kan reaksi ionis di sini kan elektrolisinya kan terdapat pada larutan KBr kan. Berarti KBr ini nanti kan dia kan akan terjadi reaksi ionisasi menjadi K+ ditambah dengan Br- gitu kan. Nah, jadi untuk reaksi elektrolisis ini, reaksi yang terjadi pada katoda itu kan kayak identik dengan ion yang positif gitu kan. Dan reaksi yang terjadi di anoda yaitu minus gitu kan. Nah, berarti reaksi yang terjadi di katoda di sini ialah K+ gitu, unsur K+ gitu. Nah, unsur kalium ini. Nah, tetapi kalau misalkan kalian ingat, kalau misalkan reaksi elektrolisis itu kan ada aturan-aturannya. Nah, ion K di sini, ion kalium di sini kan dia kan termasuk dalam golongan 1A. Nah, di mana aturan elektrolisis itu reaksi yang terjadi pada katoda jika dia terdiri dari unsur golongan 1A, unsur golongan 1A di sini kan kalium. Kalium kan termasuk dalam golongan 1A. Maka kaliumnya itu dia tidak ikut bereaksi, tetapi yang bereaksi itu ialah air gitu. Makanya reaksi yang terjadi di katoda di sini bukan K ini, tetapi air gitu. Karena K ini merupakan golongan 1A dan di aturan elektrolisisnya itu kalau dia di golongan 1A berarti air yang bereaksi gitu. Maka reaksi yang terjadi itu di katoda itu air. Jadi H2O ditambah 2 elektron, dia menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH minus gitu. Nah, selanjutnya lagi untuk reaksi yang terjadi di anoda. Untuk reaksi yang terjadi di anoda itu kan identik dengan minus ini kan. Berarti minus di sini ialah Br. Nah, otomatis Br minus dia nantinya kan reaksi anoda kan dia kan reaksi oksidasi. Berarti Br minus itu kan nantinya akan teroksidasi menjadi Br2 ditambah dengan 2 elektron gitu. Berarti otomatis di sininya itu kalian tambahkan dengan 2 gitu. Ya kan? Jadi kan di sini Br-nya 0, terus ditambahkan 2 elektron berarti 0 ditambah 2 ya minus 2. Terus di sininya juga berarti minus 2 gitu agar setara. Terus mengapa di sini 2 elektron? Agar kalian ini samakan atau setarakan dengan elektron yang terdapat di katoda gitu agar habis gitu. Nah, oke. Sekarang hubungan atau cara menjawab soal ini kayak gimana gitu. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu kan volume gas hidrogen kan. Nah, gas hidrogen dia terjadi atau dia terdapat pada reaksi yang di katoda atau di anoda. Nah, kalau misalkan kalian lihat gas hidrogen ini dia terdapat pada reaksi di katoda gitu kan. Katoda. Berarti yang ini. Nah, berarti yang ditanyakan di sini ialah gas hidrogen yang terjadi pada reaksi di bagian katoda gitu. Nah, gimana caranya agar kita dapat mengetahui volume gas hidrogen ini gitu. Nah, diketahui di soal ini kan ada diketahui arusnya itu sebesar 1,93 ampere nih, dan juga waktunya itu selama 5 menit. Nah, kalau misalkan dalam kasus elektrokimia, elektrolisis hukum Faraday itu kayak misalkan jika diketahuinya itu
dalam satuan menit atau dalam satuan jam, harusnya itu diubah dalam sekon gitu, harusnya diubah dalam detik. Nah, berarti di sini kan 5 menit. Nah, berarti 5 menit kan kalau misalkan dalam detik kan 5 dikali 60 kan dapatnya 300 detik, ya kan? 300 detik gitu. Nah, berarti caranya itu untuk mendapatkan volume gas hidrogen di sini kan ada caranya, itu kita kan bisa menggunakan mol elektron di sini, ya kan? Karena kan rumus untuk mencari mol elektron itu, mol elektron didapat dari I dikali T, jadi I dikali waktu dalam satuan sekon, terus dibagikan dengan 96.500 gitu. Jadi untuk menjawab soal seperti ini nih, caranya itu kita harus mengetahui mol dari elektron dulu. Nah, logikanya jika kita udah mengetahui mol dari elektron, berarti mol dari H2 juga kita bisa ketahui, mol dari OH- juga kita bisa ketahui, dan mol dari H2O juga kita kan bisa ketahui gitu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ya udah, cara mengetahuinya kan tinggal menggunakan perbandingan koefisien kan, jika mol dari elektronnya udah diketahui gitu. Nah, berarti langsung aja untuk menghitung mol elektron itu rumusnya kayak gini. Jadi untuk menghitung mol elektron didapat dari I dikali T dibagi dengan tetapan Faraday-nya 96.500. Nah, I di sini kan 1,93 ampere. 1,93 terus kalian kalikan dengan T. T di sini yaitu dalam satuan detik. Di sini kan 5 menit, berarti setara dengan 300 detik. Jadi 300 terus kalian bagikan dengan 96.500. Nanti hasil perkalian dan pembagiannya itu dapat 0,006 mol gitu. Jadi mol elektronnya itu sebesar 0,06 mol gitu. Nah, berarti kita udah mengetahui mol elektron di sini yaitu sebesar 0,06, ya kan? Kita udah mengetahui mol dari elektronnya 0,06. Nah, otomatis mol dari H2 juga kita bisa mengetahuinya. Nah, dengan menggunakan perbandingan koefisien, berarti mol H2 berarti kan mol H2 kan didapat dari kayak koefisien, ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol diketahui kan. Nah, berarti mol H2 didapat dari koefisien H2, karena kan H2 yang dicari koefisien H2 terus dibagikan dengan koefisien yang diketahui yaitu koefisien dari elektron, jadi dikali dengan mol dari elektron gitu. Jadi mol H2 didapat dari, tulisnya di sini aja, bentar. Jadi mol H2 sama dengan koefisien H2-nya di sini kan 1 dibagikan dengan koefisien elektronnya kan 2, 1 dibagi 2 terus dikalikan dengan mol dari elektronnya yaitu 0,06 gitu. Jadi 0,06. Nah, dapatnya kan 0,03. Nah, berarti mol dari H2 di sini ialah 0,03 gitu. Nah, berarti kita udah mendapatkan mol dari gas hidrogennya sebesar 0,03 gitu. Sedangkan yang ditanyakan di soal di sini ialah volume dari gas hidrogen. Nah, otomatis cara untuk mengetahui volume gas hidrogen di sini udah diketahui dalam keadaan STP gitu. Nah, sekarang hubungan antara mol dan volume pada keadaan STP itu apa? Nah, itu kan pelajaran kelas 10 kan pada konsep mol. Konsep mol kan misalnya dia itu dalam keadaan STP kan standar temperature pressure, berarti kan mol didapat dari volume dibagi dengan 22,4 gitu. Kalau misalkan soalnya dia diketahui dalam keadaan RTP, room temperature pressure, berarti mol sama dengan volume per 24 gitu. Jadi ini untuk STP, sedangkan ini dalam keadaan RTP gitu. Nah, pada soal kan diketahuinya dalam STP kan. Ya udah, berarti menggunakan rumus mol sama dengan volume per 22,4 gitu. Nah, yang ditanyakan di sini kan ialah volume. Berarti volume didapat dari mol dikalikan dengan 22,4. Nah, berarti volume dari gas hidrogen molnya kan yang tadi udah diketahui yaitu sebesar 0,03 nih. Molnya 0,03 berarti 0,03 dikalikan dengan 22,4 gitu.
Nah, 22,4 dikalikan 0,03 hasilnya yaitu 0,0672 liter. Itu jadi volume gas hidrogennya yaitu sebesar 0,0672 liter gitu. Jadi cara jawabnya kayak gitu. Jadi jadi aku kasih kesimpulan ya. Jadi logika dalam mengerjakan soal ini nih ya, di sini kan soalnya kan hitunglah volume gas hidrogen pada keadaan STP. Nah, kalau misalkan jadi dari kalimat pertama ini aja, volume gas hidrogen pada keadaan STP. Volume gas hidrogen pada keadaan STP itu kan hubungannya gini. STP itu kan yang tadi karena aku udah bilang rumusnya mol sama dengan volume per 22,4 kan. Ini mol. Nah, otomatis kalian itu harus mengetahui mol dari gas hidrogen dulu. Itu makanya yang tadi kalian mencari mol dari elektron dulu, sehingga jika kalian udah mengetahui mol elektron berarti menggunakan perbandingan koefisien aja untuk mendapatkan mol dari hidrogen gitu. Jadi untuk menjawab soal kayak gini kalian harus mengetahui mol elektron dulu, baru kalian menggunakan perbandingan koefisien untuk mendapatkan volumenya gitu. Oke, kalau ya karena di sini kan dalam keadaan STP jadi kayak gini. 22,4 dipakai gitu. Jadi hasil perhitungannya dapatnya yaitu ini 0,0672 liter gitu.